Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab 1 yaitu konsep ilmu ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai manfaat mempelajari ilmu ekonomi, kemudian pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian kalian juga telah mempelajari kelangkaan yang menjadi akar dari permasalahan ekonomi. Seperti yang kalian sudah pelajari bahwa kelangkaan itu adalah suatu kondisi yang terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Buktinya, perhatikan saja kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang kita butuhkan? Banyak sekali, bukan? Nah, apakah semua kebutuhan ini dapat dipenuhi? Jawabannya pasti tidak, karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya alamnya terbatas. Nah, kondisi inilah yang akhirnya memunculkan masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Nah, karena kelangkaan ini, karena kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan barang atau jasanya itu terbatas, maka tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi. Oleh karena itu, manusia harus membuat suatu pilihan atau trade-off dari berbagai alternatif pilihan yang ada. Karena manusia dihadapkan kepada pilihan, harus memilih. Nah, dalam melakukan pilihannya, maka seseorang itu harus bisa memilih dengan bijak antara keinginan dan kebutuhan mana yang harus dipenuhi. Nah, contohnya seperti seseorang ya, untuk mendapatkan calon pasangan hidup yang tepat, nah itu maka harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Nah, dalam memilih pilihan yang tepat, menurut ilmu ekonomi, kita juga harus memerhatikan beberapa konsep nih dalam memilih untuk menentukan pilihan yang tepat. Yang pertama ada konsep prinsip ekonomi, yang kedua ada konsep biaya peluang, dan yang ketiga ada konsep skala prioritas. Nah, jika kita sudah mempelajari tiga konsep ini, kita maka bisa memilih pilihan yang tepat dan bijak dari pilihan-pilihan yang ada. Yang pertama, konsep prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Nah, prinsip adalah hal mendasar. Kalau prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan melalui pengorbanan tertentu. Nah, bunyi dari prinsip ekonomi yang pertama adalah dengan pengorbanan tertentu dapat dicapai hasil yang maksimal. Jadi kalau kamu sudah berkorban sejumlah tertentu, itu kamu harus mencapai atau mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, atau yang kedua bunyinya adalah untuk mencapai hasil tertentu diusahakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Jadi ketika kamu ingin mencapai suatu hasil dengan jumlah tertentu, maka kamu mengusahakan pengorbanannya itu sekecil-kecilnya. Nah, untuk bunyi prinsip ekonomi ini antara yang pertama dan yang kedua itu sama, yaitu kedua-duanya merupakan prinsip ekonomi. Nah, berikut contoh. Pertama, penerapan prinsip ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya kamu ingin menonton sebuah film, sekaligus membeli makanan dan juga minumannya. Nah, uang yang kamu miliki itu sebanyak Rp70.000. Jika kamu menerapkan prinsip ekonomi, kamu akan membeli tiket bioskop terlebih dahulu. Misalkan harga tiket bioskopnya adalah Rp50.000. Nah, karena tiket bioskopnya Rp50.000, sedangkan uang yang kamu miliki Rp70.000, maka kamu harus membeli makanan dan minuman itu dengan total harga Rp20.000. Nah, karena tadi harga tiket bioskopnya Rp50, kemampuan kamu Rp70.000, nah maka kamu ketika ingin membeli makanan dan minuman, maka harus dengan total harga paling banyak adalah Rp20.000. Nah, akhirnya kamu pun membeli makanan seharga Rp15.000 dan juga membeli minuman seharga Rp5.000. Nah, ketika kamu menggunakan prinsip ekonomi, kamu akan berusaha supaya semua kebutuhan kamu itu terpenuhi, mendapatkan hasil yang maksimal, sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, pengorbanan sejumlah tertentu.
Contoh kedua, penerapan prinsip ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kamu ingin membuat roti donat. Untuk itu telah disediakan bahan-bahan roti. Nah, ya ini pengorbanan dalam jumlah tertentu untuk yang secara rasional dapat menghasilkan 30 donat. Dengan bahan-bahan yang tertentu itu, kamu harus dapat menghasilkan donat sebanyak-banyaknya, yaitu 30 donat atau lebih tanpa mengurangi kualitas donat yang dihasilkan. Nah, kata kuncinya di sini adalah adanya pengorbanan, yaitu bahan-bahan roti dalam jumlah tertentu, dan nantinya kamu harus menghasilkan sebanyak-banyaknya donat, yaitu sebanyak 30 donat. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa ketika kamu mengeluarkan pengorbanan sejumlah tertentu, maka harus didapat hasil yang maksimal. Konsep selanjutnya yang harus kita pelajari untuk bisa memilih pilihan yang tepat adalah konsep tentang biaya peluang atau disebut opportunity cost. Nah, di sini kita pelajari dulu definisi biaya peluang dari para ahli. Menurut Gregory Mankiw, biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Nah, sedangkan menurut Paul E. Samuelson and William D. Nordhaus, biaya peluang adalah nilai suatu barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Dari definisi beberapa ahli tadi tentang biaya peluang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa biaya peluang atau disebut juga biaya kesempatan atau biaya implisit adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu barang atau pendapatan yang tertentu, kita harus mengorbankan sejumlah barang yang lain. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keduanya, harus ada salah satu yang kita korbankan. Nah, atau definisi biaya peluang yang lain adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif yang lain. Baik, supaya lebih paham mengenai konsep dari biaya peluang ini, kita masuk ke studi kasus contoh pertama. Nah, di sini seseorang memiliki tabungan sebesar Rp500.000. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk pergi berlibur bersama teman-teman atau membeli pakaian. Jika dengan uang tabungan sebesar Rp500.000 tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk memilih membeli pakaian, uang Rp500.000 itu ia gunakan seluruhnya untuk membeli pakaian. Nah, maka otomatis orang tersebut akan kehilangan kesempatannya untuk berlibur dengan teman. Nah, jadi biaya peluang dari kesempatan yang ia pilih adalah berlibur dengan teman, karena biaya peluang itu merupakan segala sesuatu yang dikorbankan atau kesempatan yang tidak dipilih. Jadi ketika ia memilih untuk membeli pakaian, maka biaya peluangnya adalah berlibur dengan teman. Namun, jika dengan uang tabungan sebesar Rp500.000 tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk berlibur dengan teman, uang Rp500.000 itu ia gunakan seluruhnya untuk berlibur dengan teman-temannya, maka otomatis seseorang ini akan kehilangan kesempatannya untuk membeli pakaian. Nah, maka biaya peluang dari kesempatan yang ia pilih adalah membeli pakaian, karena tadi biaya peluang itu merupakan segala sesuatu yang dikorbankan atau kesempatan yang tidak dipilih. Jadi ketika ia memilih untuk berlibur dengan teman, maka biaya peluangnya adalah membeli pakaian. Jadi kesimpulannya, jika dihadapkan dengan dua pilihan, maka biaya peluangnya itu merupakan kesempatan yang tidak dipilih atau kesempatan yang hilang karena memilih pilihan lain. Agar lebih paham mengenai konsep biaya peluang, nah kita masuk ke studi kasus contoh kedua. Diceritakan, seorang lulusan SMA diterima di Universitas UGM. Nah, yang bersangkutan juga ternyata sudah diterima untuk bekerja penuh waktu atau full time di sebuah toko A dengan gaji sebesar 3 juta per bulan.
Nah, dia juga diterima untuk bekerja di pabrik B dengan gaji sebesar 3.250.000 per bulan. Nah, diterima juga untuk bekerja di kantor C dengan gaji sebesar 3.500.000 per bulan. Nah, jika yang bersangkutan lulusan SMA ini akhirnya memutuskan untuk kuliah dan bukan untuk bekerja, maka berapa sih biaya peluangnya? Jadi, ketika seorang lulusan SMA ini akhirnya memutuskan untuk memilih kuliah di UGM, maka kuliah di UGM ini merupakan kesempatan yang akhirnya dia pilih. Nah, maka kesempatan yang tidak dipilih itu adalah bekerja di toko A, kemudian bekerja di toko B, dan bekerja di toko C. Nah, di sini, dari kesempatan yang tidak dipilih, yang dijadikan sebagai biaya peluang adalah kesempatan yang tidak dipilih dan memberikan nilai tertinggi. Nah, tadi, kalau misalnya bekerja di toko A, maka ia akan mendapatkan gaji sebesar 3 juta. Kalau ia bekerja di toko B, ia akan mendapatkan gaji 3.250. Ketika ia bekerja di toko C, ia akan mendapatkan gaji sebesar 3.500. Nah, dari kesempatan yang tidak dipilih dan nilainya paling tinggi, kesempatan yang mana? Kesempatan yang bekerja di toko C dengan gaji sebesar 3.500. Konsep terakhir yang harus kita pahami untuk bisa memilih pilihan yang tepat adalah konsep tentang skala prioritas. Nah, dalam menentukan pilihan, kebutuhan mana yang akan dipenuhi, kita harus membuat skala prioritas untuk mengurutkan kebutuhan dari yang terpenting sampai kurang penting, atau dari yang mendesak sampai kurang mendesak. Nah, skala prioritas sendiri adalah daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Skala prioritas adalah sebagai berikut. Nah, di sini misal diceritakan Sharon mendapat uang saku sebesar Rp100.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu. Nah, digunakan antara lain untuk transportasi, membeli keperluan sekolah, untuk jajan, dan menabung. Selain pengeluaran rutin tersebut, ternyata Sharon juga harus membeli bahan-bahan praktikum untuk belajar, dan membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Poppy. Nah, Sharon di sini membuat daftar skala prioritas dari kebutuhannya. Untuk membuat daftar skala prioritas dari kebutuhan Sharon ini, pertama kita harus mengetahui mana kebutuhan Sharon yang sangat-sangat penting atau mendesak dan mana kebutuhan Sharon yang kurang penting. Nah, kebutuhan ini kita bisa kategorikan berdasarkan 3 tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi kebutuhan primer ini menempati posisi pertama dalam tingkatan kebutuhan, yang mana manusia itu harus memenuhi kebutuhan primer ini untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ini terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier ini bersifat sedikit mewah ya. Nah, maka Sharon ini akhirnya membuat daftar skala prioritas dari berbagai kebutuhannya. Dengan terlebih dahulu dia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan mana yang masuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, di sini Sharon menuliskan di kebutuhan primernya itu adalah kebutuhan untuk transportasi sebesar 10.000, kebutuhan untuk bahan praktikum sebesar 10.000, dan keperluan untuk membeli kuota untuk digunakan selama pembelajaran jarak jauh sebesar 30.000. Nah, menurut Sharon, kebutuhan primernya itu ketiga kebutuhan ini. Jadi, kebutuhan primer tiap orang bisa berbeda-beda. Bagi Sharon, kebutuhan primernya itu untuk transportasi, untuk bahan praktikum, dan untuk membeli kuota PJJ. Karena ini merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan mendesak. Nah, kemudian untuk kebutuhan sekundernya, Sharon menuliskan di sini kebutuhan untuk jajan. Nah, dia menuliskan untuk jajannya itu sebesar 15.000.
Nah, setelah kebutuhan sekundernya dia tuliskan, lalu dia menuliskan untuk kebutuhan tersiernya adalah kebutuhan membeli kado ulang tahun untuk temannya Poppy dan kebutuhan untuk tabungan, menabung. Membeli kado ulang tahun sebesar 25.000 dan untuk menabung sebesar 10.000. Nah, jadi ketika ditotalkan, kebutuhannya itu adalah 100.000. Dengan membuat daftar skala prioritas ini, akhirnya Sharon bisa memilih kebutuhan mana yang harus ia dahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Kemudian, Sharon juga akan menjadi lebih baik dalam mengelola keuangannya sehingga kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi. Jadi, sangat penting ya untuk kita membuat daftar skala prioritas dari kebutuhan sehari-hari. Contoh selanjutnya dari daftar skala prioritas, di sini diceritakan seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan sebulan sebesar 5 juta rupiah dan belum berkeluarga. Agar dengan gaji tersebut dapat terpenuhi segala kebutuhannya, maka disusunlah skala prioritas kebutuhan sebagai berikut. Nah, tadi seperti yang daftar skala prioritas Sharon, pertama kita harus mengkategorikan setiap kebutuhannya itu masuk ke kebutuhan yang mana, kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Nah, di sini ternyata seorang PNS itu memasukkan kebutuhan primernya adalah kebutuhan makan dan minum sebesar 1 juta, kebutuhan untuk kontrakan sebesar 500.000, kebutuhan listrik, air, telepon, HP, dan internet sebesar 500.000, kemudian kebutuhan untuk bahan bakar, di sini ia tuliskan 300.000, kebutuhan untuk seragam dan pakaian sebesar 500.000, dan keperluan mandi dan cuci sebesar 100.000. Nah, itu merupakan kebutuhan primernya. Sedangkan kebutuhan sekundernya adalah kebutuhan untuk keperluan kursus bahasa Inggris. Nah, jadi ceritanya dia mau belajar kursus bahasa Inggris. Nah, dia tuliskan kebutuhan kursusnya ini di kebutuhan sekunder sebesar 600.000. Kemudian kebutuhan rekreasi dan jajan. Nah, trip to ASEAN. Jadi mungkin dia di sini ingin rekreasi ke mengelilingi negara-negara ASEAN ya. Dia mengalokasikan uang sebesar 350.000 untuk itu. Kemudian untuk kebutuhan sosial dan keamanan di sini sebesar 250.000. Nah, itu kebutuhan sekundernya. Lalu untuk kebutuhan tersiernya dia menuliskan tabungan untuk membeli motor. Oh, jadi dia ingin membeli motor. Dia menabung sebesar 400.000. Kemudian tabungan untuk masa depannya sebesar 500.000. Nah, jadi ketika ditotalkan semua kebutuhannya itu pas ya sesuai dengan penghasilan dia sebulan sebesar 5 juta. Materi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan selanjutnya kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kerjakan lembar kerja siswa di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Equilibrium.